sore ngopi ya sendiri, aku merenung ya. Sungguh nih, aku merenung ya. Kalau konteksnya kayak gitu, ya salah pelatihnya juga. Sudah tahu skema ini tidak jalan, dipaksa terus. Sebenarnya hari ini kita udah males take ya. Karena kemarin sudah dikecewakan ya. Gua masih kecewakan dong. Secara hasil dikecewakan dong. Loh, secara harusnya kita kan prediksinya kalah. Memang secara hasil tidak dikecewakan. Tapi waktu nonton tuh mataku sampai sepet cuy. Ngantuk kali. Enggak. Loh, kalau ngantuk enggak loh aku. Aku juga ngantuk kayak masih 8. Aku merasa iya sih, betul juga ya. Masih jam 8 jam 1 baru. Kalau jam 12 jam 1 nah itu. Gua nonton itu kemarin ya, kayak greget kayak bawahnya emosi. Iya. Ya. Gitu aja nggak bisa, cok. Gitu aja. Buat apa? Kita tahu Aston Villa tim yang kuat lah. Ya. Kita build up dari belakang, bola sampai ke Rashford ngaco. Bola sampai ke Bruno ngaco. Ke Garnacho ngaco. Garnacho ngaco. Tapi Garnacho nggak salah kalau dia ngaco kan namanya Garnacho. Betul bener. Gitu ya. Gua sampai bingung ya. Itu Højlund main dari awal tuh. Ya. Gue udah feeling ini kalau diganti seksi tambah tai. Beneran. Seksi masuk tambah ikut-ikutan ngaco. Dia salah passing berapa kali dalam waktu 5-10 menit itu salah passing berapa kali. Di rentang waktu yang krusial ya. Kita harus memanfaatkan kesempatan gitu. Mundur dikit ya. Kalau kalian lihat video minggu lalu, aku kan bilang ke Enda sama Tau-Tau, Ten Hag ini kita lihat dari susun pemain. Kalau Ten Hag mainin Maguire dan Evans, dia memecat dirinya sendiri. Wah, itu terjadi. Dan itu terjadi, Cok. Ya, mainin Maguire, Evans. Babak pertama, gue lihat oke lah, ini mungkin masih masuk akal. Secara chemistry, Maguire, Evans ini dari musim lalu sudah pernah main beberapa kali bersama. Tapi hancur. Ten Hag suka back tengah kiri kaki kiri, back tengah kanan kaki kanan. Masih ya udahlah, mungkin gua susun lah gitu ya. Main masih oke 0-0, Evans bagus, Maguire juga bagus, cedera bla bla bla. Babak kedua gua enggak paham. Tolong jelasin gua ya. Mas Hawi diganti Lindelof itu, Cok. Itu cedera kali. Enggak tahu sih bahwa ada beritanya. Enggak ada beritanya. Kalau ada beritanya, Fabrizio Romano langsung nomor 1 yang ngomong. Iya sih. Pasti langsung di-post. Kenapa dia dikeluarin? Ini nggak ada penjelasan, Cok. Kenapa Mazraoui keluar? Kayak lawan Porto juga gitu, Cok. Rashford mainnya bagus. Oke nih babak pertama langsung diganti, Cok. Ini juga gitu, Cok. Mazraoui babak pertama bagus banget loh. Diganti, Cok, langsung babak kedua. Menyabotase diri dia sendiri tuh gimana ya? Ya itu yang gue bilang tuh yang 15 juta pounds itu, yang pesangonnya mungkin bener itu, Cok. Iya ya, kayaknya aneh. Gua keluar aja. Ini nggak bisa diasuh kok udah. Anak-anak ini udah nggak mau nurut kok. Ya udah mending gua keluar udah. Gitu, dapat duit sudah beres. Terserah lu mau next pelatih siapa, dia tinggal bilang, oh dulu Van Gaal juga seperti itu. Ya kan nggak bisa juga. Ole legend lu juga nggak bisa juga. Terus apa? Mourinho special one juga nggak bisa. Rangnick profesornya pelatih nggak bisa juga. Ini gampang tuh. Gua masih bisa dapat 2 piala gitu. Tenda kamu. Gua udah bisa dapat. Ya ulangin lagi. Piala gua 2. Ya kan? Ya udah. Gua dapat 15 juta atau something. Ya udah gua. Tapi kalau menurut gue sih babak pertama itu bukan Maguire sama Evans yang bagus ya. Cuma Aston Villa-nya yang tolol menurut gue. Ya gak sih? Lu dalam satu pertandingan di mana man of the match-nya adalah Johnny Evans. Itu sampai. Berarti ada yang gak beres tuh di game itu tuh, Pak. Iya, betul. Lu gimana caranya? Tapi lu nonton lah Aston Villa. Serangannya gak ada yang berbahaya sama sekali, Pak. Iya. Semua serangannya paling satu yang di blok Dalot. Yang di blok Dalot yang menit terakhir. Terus yang awal-awal yang one on one sama Evans, gue kira gol tuh. Iya, Cuk. Ya itu. Adanya kenceng itu. Tapi setelah itu ya nggak ada. Ya biasa aja. Sebenarnya peluang mereka untuk counter attack kurang banyak apa, Pak? Dikasih sama Bruno, dikasih sama Rashford, dikasih sama Garnacho, sama Højlund juga. Counter attack terus, tapi nggak ada hasil. Nggak nyampe ke kotak kita tuh kayak bingung karena kita tuh rapat. Iya. Untungnya rapat kita. Makanya kayak emang menurut gua Aston Villa-nya sih yang ngaco menurut gua. Mungkin kecapean juga nggak bisa Munchen kemarin. Iya bisa jadi juga. Skema dia yang paling bagus tuh yang peluangnya yang kebentur sama Dalot itu. Iya. Skemanya Aston Villa itu aja. Kita udah capek banget, menit udah 93 krusial, mental udah terkuras, itu aja. Gua udah bilang gol ini selesai nih. Selesai menit 93. Anjing untung Cok kena badannya Dalot. Itu pun hoki Cok. Dalotnya udah pasrah loh itu. Udah balik badan gini. Iya. kan?
Apa ya kalau gue bilang ya, MU ini ya kembali lagi yang Ernest awal sekali bilang tadi, bola ke Rashford ngaco, bola ke Bruno ngaco. Itu kenapa? Karena kita terlalu bergantung sama Bruno dan Rashford. Betul. Bruno dapat bola, lempar ke Rashford. Rashford dapat bola, nyeret bingung, oper ke belakang, nyari Bruno mana, ya kan? Kita terlalu bergantung sama Bruno dan Rashford. Dan itu sudah sangat ketahuan sama tim lain. Tim ini tidak kemana-mana, Pak. Ya kan? Fokusnya hanya lu kasih bola ke Bruno. Udah, terserah dia mau kreasi bagaimana. Gue nggak bilang Bruno itu jelek ya. King of kreasi untuk MU, betul. Setuju aku. Pemain faktor X-nya MU ada di Bruno, aku juga setuju. Otak utamanya MU di Bruno, aku juga setuju. Tapi masalahnya kita ini terlalu bergantung sama ini. Itu yang salah. Kenapa Pep menggunakan De Bruyne bisa terus-terusan bermusim-musim mereka bisa main bagus, bisa juara. Even ketika De Bruyne cedera, mereka tetap tampil bagus. Skemanya udah bener. Ya kan? Sistemnya udah bener. Tanpa atau dengan De Bruyne tetap jalan. Ya kan? Tanpa Rodri pun tetap main bagus kok. Ya kan? Meskipun terseok-seok ya. Meskipun terseok-seok kebobolan 2-3 tetap menang. Bagaimanapun caranya mereka tahu keluar dari kekalahan. Caranya nyetak gol tuh tahu gitu loh. Karena aku tadi ngomong juga sama temen gue. Jadi gini, kalau aku lihat MU sekarang ini ibaratnya masuk ke medan perang. Siap nih, tapi nggak bawa senjata, Pak. Cuma tangan kosong. Nah, sedangkan tim-tim lain, City, Arsenal, nggak bawa strategi lebih tepatnya. Ya senjata, strategi itu senjata. City, Arsenal tuh udah siap, mental siap, ya, spiritnya siap, dan senjatanya juga siap. Jadi mereka udah tahu kalau ini gagal dia pakai ini, kalau ini gagal dia pakai ini. Kalau MU ini nggak ada senjata. Just Bruno Rashford. Lihat. Goal difference kita 2 musim terakhir. Minus ya, jelek. Minus, Pak. Dan ini kalau diteruskan sampai akhir musim, aku juga yakin mungkin tidak jauh berbeda dengan musim lalu. Nggak ngerti gimana cara menyerang, udah nggak ngerti udah kayak gitu, nggak ngerti cara gimana mencetak gol. Itu loh. Yang gue bingung tuh dari Erik ten Hag adalah dia ini kan udah 5 pertandingan ya, 5 pertandingan, 6 pertandingan antara ini itulah udah, ya. Itu dan skema udah terbukti tidak berhasil pada Rashford dan Bruno. Tapi kenapa dia keras kepala untuk memainkan itu terus gitu maksud skemanya? Ya karena mereka posisinya sama terus kan udah terbukti nggak berhasil kan? Kenapa dipaksa terus skemanya itu loh buat mereka gitu? Sedangkan udah ada Amad Diallo, ada Anthony, ada Mount, Eriksen juga bisa maju. Mount masih cedera nih. Ya pokoknya banyak pemain versatile yang bisa dimainkan lah. Ya, Ugarte malam-malam nggak pakai. Ya kan? Ya benchnya itu 300 juta sendiri, Cuk. Ya. Benchnya MU itu kemarin malam. Makanya kenapa dipaksakan terus itu loh yang keras kepala. Mungkin itu yang diributin sama Ruud van Nistelrooy kali ya. Mungkin kemarin kayaknya harus ribut gimana sih dia? Debat kayak. Tapi debatnya kayak udah lumayan kenceng itu kelihatannya. Mungkin Nistelrooy-nya menyarankan sesuatu pergantian atau strateginya mesti berubah gini. Ya tapi Ten Hag-nya kayak kelas kepala aja. Jadi bilang ya mungkin masih jalan kok gitu loh ya. Dia masih memaksakan pendapatnya dia gitu loh. Ya udah Nistelrooy juga kayak awkward gimana gitu jawabnya. Tapi lu kok tahu sih dari awal pertandingan lu udah bilang ya? Memang ada beritanya. Ada beritanya ya? Katanya di belakang layar tuh udah mulai bersih tegang. Udah ribut tapi kan waktu itu kita bacanya itu kan ada asumsi bahwa itu gorengan media, kita nggak tahu kebenarannya. Namanya media kan udah tahu Ten Hag mau dipecat tambah dikasih bumbu nih. Kan juga si ini kan kayaknya Ten Hag juga merasa Nistelrooy bisa backstep juga. Ya, tapi katanya itu Nistelrooy yang nggak mau katanya. Ya Nistelrooy kan kapan hari kayaknya di PSV. Di PSV kena backstep juga. Suka cara kayak gitu. Iya, makanya dia juga kayak dia dibawa Ten Hag ke MU, masa dia gantiin Ten Hag gitu loh. Tapi katanya bukan Ten Hag yang buat Alfian. Ini langsung tanpa loh, gitu. Kok katanya malah Ten Hag yang ngajak Nistelrooy kan? Nggak tahu ya. Bukan Ineos kan? Katanya ada yang bilang kan Ineos yang menyiapkan, jadi sekalian disiapkan gitu. Berarti benar itu teorinya. Oke. Makanya Ten Hag cuma setahun doang kan diperpanjang. Kalau musim ini gagal ya udah Nistelrooy yang naik. Ibaratnya ya ini pasti Nistelrooy. Ya pasti sih. Ya kalau lihat dari skema permainan para pemain Belanda, asistennya Belanda semua ya paling masuk akal Nistelrooy lah. Nistelrooy takutnya adalah yaitu dia dicap pengkhianat yang takut. Ya itu dia. Nggak mau juga dia. Ya. Dulu lihat waktu mereka pemanasan loh, Nistelrooy itu laganya udah kayak pelatihnya. Gini. Ya kemarin pasti itu ngomongin Højlund. Ngomongin Højlund terus ada siapa kartu kuning ya? Yang seharusnya nggak kartu kuning atau Rashford.
Rashford udah wajar sekali tuh kartu merah. Iya. Dia untung malah kartu merah. Dari mukanya aja dia udah sadar, dia udah malas-malasan. Ya dia ikut protes lah ke wasit gitu loh. Gesturnya tuh loh. Iya. Aduh, gua nggak tahu sih kalau Rashford ya, anjing, gua nggak ngerti dia tuh nggak pintar sama sekali udah. Iya, sama sekali. Sumpah loh. Passingnya tuh loh yang ke Højlund tuh loh. Itu visi dari mana, Cok, yang dicokit sama dia? Sebelum itu banget, Cok. Ada satu momen yang siapa ya? Garnacho ya di sebelah kiri ya. Garnacho bawa bola, si Rashford tuh udah posisi offside, Pak. Ya. Tapi dia stay di situ. Iya, stay di situ. Gue bingung, dia orang ngapain ya? Kan nggak bisa dipassing ya? Iya. What the fuck? Dia langsung mikir sih. Iya. Dia tahu dia posisi offside, dia udah liat belakang gini kok. Makanya. Tapi kenapa dia stay di posisi itu gitu loh? Ngeblank dia kan. Ngeblank. Dia tuh udah tekanannya terlalu tinggi tau. Lu lihat dari raut wajahnya lo. Gak tau, gue ngerasa gue ngelihat pemain MU ini nggak happy semua ya. Nggak happy ya. Kayak mereka tahu nih skema tuh nggak jalan gitu loh. Makanya diulang berterus-terus, diulang berkali-kali, dia tahu ini nggak bakal jalan lagi gitu. Nah, lu yang salah, Cok. Kenapa lu nggak? Ya, lu harus nurut sama pelatih lu lah. Iya kan? Gua rasa mereka nggak bisa dalam melakukan itu. Oke, sekarang kayak gini. Kalau kayak gini ya, terulang lagi. Dulu Ole kan juga sama, dianggap metode kepelatihannya Ole itu udah usang, udah dulu banget gitu loh. Mereka nggak mau nurut, ya kan? Berulang kali dicoba cara mainnya, akhirnya ketahuan kan cara mainnya kan. Kurung aja Bruno, selesai udah. Ya kan? Akhirnya mereka kelihatan nggak happy, pecatlah Ole, ya kan? Mundur lagi ke belakang, Mourinho. Wah, bertengkar tuh Pogba sama itu. Mourinho, mulai ada kubu-kubuan tuh, kubu Pogba, kubu Mourinho. Ya kan? Menang pemain lagi kan? Ya udah, yang pecat siapa? Pelatih lagi, gitu loh. Ya makanya terulang terus, lingkaran setan gue bilang. Tapi repot ya. Maksudnya si Ten Hag-nya juga nggak mau adaptasi, dia mau pakemnya itu terus yang dijalanin tuh. Cuma yang gue bingung kenapa dia nggak ganti pemainnya aja sih? Itu aneh kan? Itu, Cok. Kalau kan? memang nggak berhasil, ya pemainnya yang lu bongkar. Iya dong. Gitu ada loh. Ahmad kok. Ada Anthony juga kemarin ya. So-so lah, it's okay lah. Aku nggak bilang dia jelek lah. Bahkan pas dia masuk, Rashford keluar kan, kesalahan sedikit berkurang loh. Kesalahan pemain-pemain MU yang turnover sendiri sedikit berkurang. Jadi lebih lumayan lah, ada gerakan-gerakan berbahaya dikit lah. Kayak gitu loh. Rashford tuh dekatan banget, gak happy, Pak. Iya. Udah pas dia keluar, udah kesel banget, dia udah malas aja gitu. Iya. Mukanya udah ketekuk gitu. Udah nunduk. Ya, foul keduanya itu dia udah bodo amat. Itu gitu. Harusnya kuning kedua kalau gue bilang. Itu bahaya loh. Itu dia udah bodo amat. Iya, udah bodo amat. Iya. Dia merah-merah lah. Iya. Makanya udah gak ada hafal buat main. Yes. Itu loh yang kayak manajemennya kayak si Ten Hag yang sangat kurang menurut gue ya. Nggak bisa. Tapi di strategi memang banyak dibahas kan. Dari dulu kan dibilang Ten Hag space kerjanya terlalu besar. Dia terlalu nggak mau, kalau si company kan merasa harusnya strategi harus memperbanyak kan. Jadi volume pemainnya semakin banyak di area kecil. Jadi tak lebih apa? Ya. Shotnya lebih ini. Ten Hag tuh kemarin dibahas. Gelandang kita tuh benar-benar cuma dua bongkar. Iya. Sisanya di depan semua. Di depan semua, bener. Iya. Makanya gimana bisa nembus dulu? Kalau dikawal 5 yang 2 orang suruh mecahin. Iya betul. Ya si Maino sama Eriksen kan. Bingung iya. Bingung sendiri passing iya, bener. Dan secara defense kita gampang banget ditembus kalau dua itu. Iya. Iya kan? 4-5 orang udah. Iya, 4-5 orang udah jauh ke depan. Iya kan? 2 orang yang disuruh bongkar ini setengah mati, Pak. Kalau mereka salah passing dan kebanyakan kita salah passing, selesai udah. Langsung habis kita, ya kan? Dimana si Maino dan Eriksen ini nggak bagus banget defense-nya, ya nggak bagus-bagus amat. Apalagi Eriksen udah keteteran kemarin aja. Yang kedua dia kan udah hampir narik gitu. Sayangnya dia angkat tangan ya kan. Itu udah ketinggalan lari itu udah. Ya kan? Tapi, itu lari kenceng dikit tuh tarik tuh sama dia. Masih lumayan lah larinya Eriksen waktu itu ya. Ya lumayan loh, semangatnya lumayan. Dia gini-gini ya. Presinya masih oke lah. Kan membayangi lah. Makanya gue bingung, lu Rashford lu mainin terus, tapi lu nggak mau bahas strategi. Ya. Bingung gua. Ya lu harusnya lu buat strategi yang bisa ngenakin Rashford sama Bruno lah gitu loh, dapat ruang yang lebih gede gitu ya loh. Itu sebenarnya Ten Hag itu udah pengennya bolanya di Bruno, ya kan? Rashford udah cari space aja udah. Simple sebenarnya, permainan MU itu sangat simple. Dan saking simpelnya semua tim itu tahu cara mainnya MU seperti ini. 2 pemain ini kunci selesai. Iya. Selesai udah. Ya kalau di musim lalu mungkin lagi MU kalau 2 orang ini kalau gue lihat ya Bruno tuh dia lebih maju mundur ya, lebih box to box ya. Jadi musuh pun mau ngepres dia susah, karena dia
all round aja. All round ya. Sekarang tuh udah gampang. Nomor 10 aja ya. Ten Hag, Eriksen, Maino dapat bola tuh pasti ngincer Bruno kan. Bruno dapat bola ya gimana dia mau passing enak. Langsung di press, Pak. Langsung ditempel. Jadi begitu mau gerakan aneh-aneh udah nggak bisa. Iya. Dia nggak dapat space banyak. Iya, musim ini dia nggak dapat space banyak. Dia nggak punya posisi. Iya makanya itu loh. Makanya kalau lu nggak mau ganti pemain lu di Ajax mainnya 4-3-3 tanpa nomor 10, ya kan? Mainnya lo nggak perlu kayak pemain kayak Bruno gitu. Lu nggak perlu pemain kayak Rashford gitu yang butuh space panjang untuk lu lari ya kan? 1-2 sentuh shoot. Enggak, lu nggak main seperti itu kok di Ajax. 1-2 sentuhan, ya kan? Pemain deket-deket, ya kan? Pemain tuh para deket-deket gitu loh. Lu main 1-2. Lu lihat Arsenal sama City lah. City itu mengandalkan De Bruyne, aku setuju. Mengandalkan Rodri, aku setuju. Tapi ketika mereka keluar, mereka tetap tahu caranya nyetak gol. Arsenal juga sama. Mereka mengandalkan Odegaard, betul mengandalkan Odegaard. Tapi ketika Odegaard itu gak main, gak apa-apa. Masih bisa menang kok. Kai Havertznya nyala juga kok. Itu berarti sistemnya itu bener, ya kan? Kalau kita gak main pakai dia, gak apa-apa. Ada yang bisa gantikan karena main kita tuh tetap sama. Ya kan? Beda pemain aja, tapi sistem gua seperti ini loh. Mainnya aku mau tetap seperti ini. Kalau MU enggak. Wah, Rashford sama Bruno nggak main, Cok. Mati kan siapa ini? Siapa yang gantiin mereka? Ya kan? Itu loh, terlalu apa ya? Gue bilang ya. Terlalu kebaca dan hafalan, Pak. Mainnya itu. Kita fans aja loh, ngerti, Pak. Umpan ke Bruno pasti nyari Rashford. Pasti itu udah. 90% umpannya tuh pasti ke Rashford. Udah. Lu bayangin tim-tim lain sekuat dan sepintar itu para analis-analisnya sepintar apa mereka? Secerdas apa mereka? Langsung Pak, ini simpel sekali lawan MU ini Pak. Masalahnya terlalu riskan cara itu karena andai kata umpannya nyampe ke Rashford pun belum tentu dia umpannya bisa bisa lolos dan mencetak shoot on target kan kan. Misalnya kan juga enggak. Ya kemarin yang awal-awal dan itu sangat-sangat template gak sih? Kita sebagai fans udah tahu tekuk kanan pasti di shoot. Dan shootnya pun tengah. Kenceng, betul kenceng, tengah. Sama satu lagi yang ditepis sama Emi juga kan, yang kena tiang, yang kena ujung jari. Oh iya, bagus tuh. Tenangnya kenceng, bagus. Kemarin free kicknya aja yang bagus ya, yang kena tiang, ya. Keren itu. Tapi ya terlepas dari itu. Antoni ditangkap, ya. Crossingnya ditangkap sama Emi. Iya, Cuk. Nggak ada powernya sama sekali. Pelan gitu. Itu kayak apa ya? Kayak kita sebagai fans melihat ya. Gak punya teknik Pak, pemain ini Pak. Kan nendang juga perlu teknik ya. Dia nggak ada teknik, Cuk. Ya tapi menurut gue better sih Anthony main masuk langsung. Nggak bilang jelek kok. Oke. Paling cuman kalau aku nyoroti Anthony paling ada 2-3 kali dia nggak nyambung sama Zirkzee aja. Iya. Zirkzee passing kan. Zirkzee pikir Anthony harusnya overlap, maju, nanti Anthony stay in position. Jadinya salah passing. Iya, lu lihat Zirkzee aja main kemarin. Pucat Pak mukanya. Kayak panik gitu lu, kayak mukanya nggak bisa santai gitu. Aku bisa paham tapi tahu. Ya iya bisa sih. Kita bisa paham lah. Kita posisi 0-0 nih. Lu sebagai pemain dari bench. Ayo, lu masuk. Aku berharap kamu bikin perubahan kan? Ya pasti panik lah. Gue pemain baru. Aku pengen memberikan sesuatu untuk tim ini. Pengen do something lah gitu loh. Tapi posisinya tim ini chemistry-nya aja nggak dapet gitu loh. Belum klik banget. Ya kenapa nggak dicoba ya? Zirkzee sama si Højlund barengan ya? Barengan. 4-4-2 kayak. Amat aja nggak main, Cok. Yang mainnya terbukti musim ini paling oke lah. Gak main, Cok, amat, Cok. Kok kayak gini? Mainin loh. Makanya kalau 4-2-3-1 gagal kan bisa 4-3-3. Iya kayak gitu loh. 3-5-2 kayak 3-6-1, 3-4-3. Kenapa harus 4-2-3-1 terus? Betul. Iya makanya maksudnya kayak kelihatannya kayak Ten Hag sekarang jadi miskin taktik kok gak? Jadi udah gitu doang taktiknya. Gitu doang. Udah nggak ada adaptasi sama sekali, Pak. Enggak tinggal ganti-ganti pemain doang. Iya, Højlund, Højlund ganti Zirkzee. Kayak main PES, Pak. Tapi secara taktik itu kan, secara taktik nggak ada perubahan gitu. Iya, betul. Kenapa nggak coba sih 2 striker gitu? Bruno-nya ganti Ugarte. Ya, kita main 4-4-2 ya. Iya, Ugarte main, ada Maino Eriksen depan. Atau 3-1-4-2 atau gimana? Ya lu pelatih lu harus punya banyak skema lah. Even dulu Alex Ferguson begitu. Mainnya kan berubah terus kan. Kayak gitu loh. Kok kayak kaku banget gitu. Kaku banget ya. 4-2-3-1 mulu. Sih menurut gua karena tempo sih. Lu enggak ngerasa ada satu mispas yang harusnya Anthony lari. Iya. Itu memang Zirkzee ya kalau disuruh mungkin disuruh main cepet ya.
Harusnya Anthony yang lari. Emang harus ada satu yang kayak gitu, tapi ada satu juga yang dia yang salah. Ya ada satu yang salah. Cuma temponya itu belum satu ritme sebenarnya. Iya, betul. Yang satu mau main cepat, betul. Yang satu mau main apa itu nggak tahu. Bruno kan berusaha di babak pertama berusaha cepat kan. Iya. Yang miss kita ngomong-ngomong kan gara-gara miss semua. Tapi dianya ngaco, Ken. Dianya ngaco. Iya. Dianya juga kayak buru-buru. Iya, buru-buru. Buru-buru akhirnya dia ngaco sendiri passingnya kemana-mana. Padahal mau cepet ke sana. Iya. Tujuannya itu. Tujuannya seperti itu. Tapi ya gimana ya, Bruno itu menurutku nomor 10 yang sangat tidak sempurna sekali, Pak. Iya. Untuk musim ini loh, Das. Untuk musim ini aja. Gak bisa ngatur tempo. Karena baru terlihat musim ini kayaknya. Iya, jeleknya ya. Jeleknya baru terlihat ketika ini sudah di press ya, dia nggak dikasih ruang ya mati, Pak. Udah kreativitasnya tumpul langsung. Dan gue juga melihat kayak waktu dia morning tuh apa namanya, ngambeknya itu makin cepet, Pak. Kayak babak pertama besar udah ngeluh dia, Pak. Sumpah, kayak udah kayak kesel gitu, kayak geretan, sebel gitu loh, kayak nggak puas gitu loh. Aku aja sebagai fans ya, tidur pagi-pagi tuh setengah sadar itu kayak nggak kaget kalau misalnya gue liat HP ini seri. Oh, ya. Nggak kaget aku. Nggak kaget. Ya. Karena menurut gue waktu untuk Ten Hag sudah habis. Sudah habis ya. Sudah selesai. Ya, gue makin kesini makin mempertanyakan Ten Hag sih. Kayak dia pantas kayak. Karena gini, karena ya apa ya? Menurutku tuh semua itu terjadi bukan secara kebetulan. Ada yang namanya apa ya? Kesiapan dan ketepatan juga. Kayaknya Ten Hag-nya siap tapi klub ini belum siap. Betul. Jadi akhirnya tidak tepat. Betul. Bukan berarti Ten Hag pelatih jelek ya. Kayaknya memang nggak match aja lah. Iya. Setuju. Ya, kayak ya udahlah. Memang kita harus bongkar pasang sampai ketemu yang benar-benar klik nih, ya kan? Iya. Dan jangan lupa Ten Hag bukan pilihan Ineos kan. Ya emang. Ya, Ineos punya selera sendiri. Southgate. Tapi Southgate juga kata si Samuel Luckhurst ya, dia bilang enggak, Southgate enggak dideketin sama sekali. Simone Inzaghi juga dia nggak tahu. Nistelrooy lah, yang paling masuk akal Nistelrooy lah, gue bilang. Kalau apalagi kalau bener Ineos yang mau Nistelrooy untuk menjadi asistennya Ten Hag, mereka ya nggak goblok lah, ya kan? Mereka ya tahu lah ini salah satu legendnya MU. Mungkin cocoknya seperti itu nih tim ini, ya kan? Tapi kita sebagai fans tuh ada senengnya ya soal Ineos tuh. Kayak mereka ini nggak kayak Glazer lah. Glazer tuh kan kayak ya udah, pokoknya gue udah beli nih ya. Lu fans gak usah bacot ya. Kita anggaran 300 juta nih semusim. Nih gue beli. Kalau nggak jadi ya salah pemainnya, jangan salin gue udah beli kok. Kalau Ineos enggak, kayak memang mereka tuh mikir ini kok gimana, kok diri kayak gini ya. Ini baiknya gimana ya? Gimana cara untuk semua pihak ini bisa happy lah, bisa maju bareng-bareng lah gitu. Apa kita harus support Ten Hag atau kita cut? Kayaknya mereka masih mikir sih. Ya masih mikir. Kayaknya mereka benar-benar masih mikir. Cuma kalau gue udah. Kalau masih zaman Glazer sama Edward segala macam, ini Ten Hag udah pasti udah hilang, udah dipecat pasti. Pasti udah. Karena ini Ineos saja, dia nggak gegabah lah. Ini Selasa katanya mau meeting ya, mau ketemu sama si Ten Hag ya, buat ngomongin. Di kopi kenangan kan? cuman waktu dengar berita itu, gue bisa membayangkan sih apa yang bakal terjadi di meeting itu. Kira-kira satu hal yang pasti terjadi. Ten Hag protes cuy, McTominay kok dijual waktu itu. Kayaknya itu yang bakal terjadi. Itu ya. Iya. Dan gua rasa Ugarte tuh bukan pilihan Ten Hag deh. Ya bukan, Ineos deh. Iya. Kayak secara skema tuh nggak masuk banget sama skema Ten Hag yang suka passing, yang suka DM tuh bisa long pass gitu loh. Kayak nggak masuk banget deh. Ya gak sih? Ya mungkin. Seharusnya pilihan siapa? Terus sih pasti ini lah Ten Hag lah, kelihatan lah. Goblok Pak makanya Pak. Gak tau juga sih. Tapi Ten Hag kayaknya. Dia dibeli berapa? 42. Sama Moroden tuh berapa dibeli Porto? 30. Goblok cok. Fuck man. Tapi ada sekali kan yang Zirkzee bawa sendiri. Gue yang mana nih Ronaldinho nya gimana? Hilang cuy anjing. Mending Omar diam Pak. Tapi daripada Zirkzee Pak. Tapi Zirkzee kelihatan banget masih demam panggung Pak. Demam panggung kelihatan banget itu Pak. Tempo Serie A sama England itu jangan disamain. Gila tuh dia butuh waktu, bener-bener butuh waktu lama sih. Bukan, lu kalau mau main kayak gitu ya di posisi 9,5 lah kita sepakati lah ya. Lu at least harus punya secret weapon men. Kayak Kane, Lewandowski bisa main di 9,5 juga ya. Cuma tendangannya kenceng-kenceng loh. Ya. Dia kayak nggak pernah tendang. Nggak kenceng kan? Iya. Secara shooting kurang bagus juga. Harry Kane itu sangat bagus memerankan 9,5. Dia bisa mundur. Tapi ketika dia dapat visinya juga bagus. Dia bisa buka ruang sehingga sayapnya yang cepet-cepet nih bisa dapat ruang.
Tapi tendangannya dia kenceng banget. Iya. Dia punya senjata itu. Iya. Lawan juga gitu kemarin menit 30 hat-trick, Pak. Hat-trick iya. Oh ya? Iya. Dia bukan cuma poacher atau fox in the box aja, tapi dia bisa bantu juga. Tendangannya kenceng, Cok, Lewandowski itu, Cok. Dan instingnya emang akurasi juga bagus banget. Nalurinya luar biasa. Iya, makanya. Aku belum melihat Xerxes seperti itu. Sumpah Xerxes sama Weghorst gue pilih Weghorst, Pak. Iya. Gila masih ada gunanya itu orang. Weghorst. Xerxes jelek, Pak. Oh iya, ada dua. Press kita tuh nggak ada arah. Iya. Bahkan kita nggak press. Iya, cuma Gimana nyamperin doang dah. Gimana mau ada arah? Press itu perlu semuanya Ya, satu ikut. visi. Rashford gimana pressingnya? Setuju, betul. Nggak ada skemanya. Ini lu nge-press ini untuk dia memancing ke sini nggak ada. Gitu. Betul. Deketin aja. Iya, Ini yang paling setuju aku, Pak. ya pacarnya harus kayak Malik, kita berempat nih, janjian nih. Nanti kita mainnya kayak gini-gini. Terus lu ngelewat sendiri. Ya nggak jalan, Pak. Akhirnya ada celah yang bisa dimanfaatkan. Ya, betul. Terus yang kedua, posisi back kiri itu penting, Pak. Dalot tuh Kayak dipaksakan ya. nggak sebagus itu. Iya emang. Bahkan kemarin tuh sebenarnya emang lebih mending lah. Kan biasa Dalot inverted kan, ke tengah. Kalau kemarin tuh dia lebih kebantu ke sayap. Jadi ada perubahan di situ lah menurut gua. Bahkan Garnacho pun menurutku nggak nyaman di sayap kanan. Iya. Dia beberapa kali loh dia cari kiri terus. Iya. Masih Kan dari kanan dia ke kiri. Iya, para pemain ini punya preferensi posisi yang mereka suka, tapi mereka tidak bermain di posisinya. dan sekarang. dipaksakan. Dipaksakan. Iya, lu harus bisa gitu. Iya, lu harus ya gimana caranya lu harus mau di sana. Iya, gitu. makanya. Masanya para pemain ini aku nggak nyaman Pak di sini Pak. Iya. Gimana lagi? Lu dengan posisi kayak gitu ya. Makanya kemarin loh, kalau aku ya, Rashford tuh taruh 9 aja, meskipun dia nggak terlalu bagus di nomor 9 ya. Tapi daripada seksi di nomor 9, Pak. Golnya cuma 1 lawan Fulham itu pun hoki kayak tai, Iya, Pak. oke, benar. Dia nggak ada syuting loh, niat kontrol loh, gol. Udah, tembak tuh AK-47. Pelornya habis sekarang anjing. Akhirnya bunuh diri, Dor. Tapi buat saya kalau ada yang bilang Bruno nggak punya space ya, itu kayak detail Pirlo ditarik mundur nomor jadi playmaker paling deep ya, sama Paul Scholes mundur dari 10 ke 8. 10 Iya. ke 8 itu kan tujuannya Untuk nyari space. Ya kenapa lu? Iya. Kenapa harusnya Bruno seperti itu kan? Iya. Kemarin Lu nggak usah maksain Bruno nomor 10 gitu loh. kita butuh space yang mundurin. Kok Iya, keras betul. banget gitu loh. Kepala batu banget Pak. Lu kalau nggak bisa main pakai nomor 10 ya sudah 4-3-3 seperti Iya. yang lu main di Ajax. Iya. Ya kan? Betul. 3-4-3 sejajar itu loh. 3 pemain tengah lu tuh sejajar. Itu aja udah. Iya. Nggak usah. Bruno nggak mendikte apapun, Pak. Iya, lu nggak usah maksain Bruno harus nomor 10 nih. Iya. Lu kaku banget, Cok. Sumpah, Cok. makanya kenapa itu tidak dilakukan gitu loh. Apalagi kemarin kita lihat mainnya hancur kayak gitu. Ada yang namanya sesi half time. Ya lu evaluasi kayak Iya. udah buntu kayak gitu, apa yang harus dirubah kayak enggak main sama terus Sama ya. aja. Persis. Cuma Sama, cuma orang apalagi- orang dah gitu aja. Apalagi waktu Højlund diganti seksi. Mainnya ya sama tapi lebih parah, Pak. Iya. Udah Koneksinya malah putus. Ya, hancur, Pak. Højlund juga ketemu Diego Carlos juga Jatuh. udah nggak bisa, Pak. Tapi kalau Højlund gue masih paham lah, kan baru sekali dia main Ya. dia main dari awal Habis dari cedera. di IPL ya. Iya. Ya masih ya perlu waktu lah untuk nyetel lagi. Jangan salah, pemain kita, striker kita tuh muda-muda semua. Semua Pak. muda-muda, iya. Lu usia 20-21 tahun ngapain sih kira-kira? Ya kan? Iya. Mereka tuh dituntut untuk menjadi pencetak gol utamanya MU dan berapa untuk sekarang parameter untuk jadi striker bagus tuh 20 gol Iya, minimal. Iya. Mereka masih 21 tahun, Pak. Iya, Zirza 23 lah Iya, kita iya. bilang ya. Yes. Terlalu bebannya terlalu besar. Kita nggak punya senioritas gitu loh di tim emang itu. ada. Cuma Bruno doang palingnya senior. Iya, Bruno doang, dan Bruno pun sekarang musim ini terutama waduh hancur. Gua melihat ya tim ini tuh niatnya tuh pengen kita tuh curi poin sebanyak-banyaknya di awal musim. Mumpung ini masih 6-7 pertandingan ya kan. Ternyata malah hancur gitu loh. Malah kedodoran. Kita banyak kebobolan soft goal, banyak kecerobohan terjadi. Kita kebobolan udah berapa sekarang? 8 ya? Ya kan? 8, Pak. Dan 3 Liverpool, 3 Liverpool, 3 Tottenham, 2 Brighton. Iya, kita tuh panik sendiri gitu loh. bener, iya. Pengennya tuh, wah kita harus rebut poin nih, kita harus cetak gol cepet nih. Malah kita ceroboh sendiri, itu loh yang terjadi Dan sama tim ini. untuk defense juga, aduh, Maguire menurut gua nih pantesan Maguire inti daripada Delite. Karena menurut gua Delite sama Martinez tuh nggak ada yang bisa menenangkan, ngerti gak lo? Dua pemain ini nih. Gerusuk-gerusuk. Di belakang tuh gerusak-gerusuk pokoknya. Kali ini menurut gua kombinasinya diganti dulu. Menurut gua seharusnya Maguire tuh inti sama Martinez lah. Karena Maguire kan lebih santai, lebih bisa baca serangan gitu loh. Bola udara juga sama-sama mungkin Plus minus lah gue ya bilang. sama hampir Iya, sama bola udara tapi juga. dia lebih tenang lah Maguire karena dia udah pengalamannya di IPL kan.
Cuma kalau kemarin kayak gini cedera lagi, gue bilang ya udah ujung-ujung pasti bakal delete lagi kan. delete sama Martinez lagi. Nah, makanya banyak banget kesalahan di belakang kita kan. Karena menurut gue mereka berdua tuh sama-sama panikan, ngerti loh. Kayak ngotot aja. Kayak kemarin ada satu kali crossing set, nggak dapat. Zamannya delete, nggak dapat lagi. Kepleset lah apa? Nih, cara mainnya Delik sama Martinez tuh memang giras, ya kan? Dia tuh pengen secepat mungkin dapat bola nih. Iya. Gimana caranya diamanin dulu nih bolanya. Delik itu bagus dalam membaca permainan. Dia intercept sebenarnya bagus. Iya. Sebenarnya bagus. Aku nggak bilang dia jelek. Aku suka gaya mainnya dia, tapi terlalu gasak-gusuk. Iya. Pertama, adaptasi IPL lagi-lagi. Pertama, tapi kalau dibilang Maguire harus inti, kita nggak maju-maju, Pak. Ya kan, Maguire Evans tuh umur berapa? Jangan Evans, Maguire Martinez oke. Berarti kombinasinya kan Maguire Martinez dulu nih. Iya. Delik sambil belajar nih. Iyalah. Sesekali lawan tim yang agak-agak mungkin agak kita bisa nih kayaknya. Buat menenangin delete Evans. Ya, salah satu senior lah. Satu senior lah yang bisa nenangin kondisi gitu loh. Iya. Kayak gitu loh. Kan ini dua-duanya si Martinez udah tahu ngotot begitu mainnya. Delete juga baru kan di Delete juga kerusuk. Disuduk sama Delik itu. Kalau striker dapat bola ya, tipenya persis sama Martinez. Disuduk sama dia. Iya, itu dia. Nah, masalahnya interceptnya itu dapat apa enggak? Kalau nggak dapat bahaya. Mati. Udah ketinggalan selangkah. Itu kalau lawan lu first touch-nya bagus, diputer selesai, Pak. Kayak gol kemarin tuh. Baru masuk awal-awal. Kalah speed tuh langsung. Oh ya, waktu waktu free kick itu yang diambil cepat tuh. Ya. Dia nyebutin langsung kartu kuning lagi. Gila. Itu sumpah, Pak. Gua kaget, Cok. Mas Rowi keluar ganti Lindelof. Aku ya kaget kok lu. Pertama kali kan di HP enggak terlalu jelas ya. Kok ada ngomongan Lindelof ya? Terus tak lihat live score ya. Jancuk ganti, Cok. Mas Rowi ngapain, Cok? Wah, tanda ini memang pengen keluar, Cok. Memang pengen dipecat ya. Memang dipecat dia dari musim pertama sih. Keputusannya emang enggak bisa ditebak. Aneh, Cok. Selalu. Gua nggak ngerti dah, apalagi pertimbangan dia sih. Sampai capek. Fiorentina nebis 2 penalti. Coba De Gea. Iya, bro. Mengalahkan AC Milan, bro, De Gea, bro. Emang dibilang ngapain beli Onana, Cok? Duitnya tuh lo bisa dipakai pemain lain dulu. Makanya mau build up ngapain? Built in Spain, made in Manchester. Oh iya. Dicintai di Florence. Iya. Built in Spain, made in Manchester, loved by Florence. Bacot. Nah, tapi Onana loh, juga lombo-lombo juga. Ya makanya nggak main build up juga kan. Iya. Jadi ya. Nggak, masalah utama itu di tengah, Pak. Tengah. Makanya Delik sama ini bingung. Karena begitu di tengah bingung lagi tuh. Iya. Tengah terlalu sedikit. Kalah jumlah. Iya, kalah jumlah. Bruno-nya terlalu jauh, cuma ngandelin 2 pemain main sama Eriksen. Nggak, aku bilang masalahnya di Rashford Bruno sih kemarin. Iya. Rashford ini terlalu ya kita manajemen ini kayak salah gitu loh, mempercayakan dan menganggap Rashford bakal jadi pemain bintang. Perjudian yang salah. Perjudian yang gagal. Terlalu maksa tuh, terlalu ngotot gitu loh. Dia lihat musim pertama ya, Ten Hag dia bisa 30 gol, ya karena lawan belum mempelajari lu. Lu cuma 1 musim men. Kalau lu nggak punya talent ya, betul. Mati lu di musim berikutnya. Lu kalau star player every season, kamu harus buktikan kalau kamu tuh berada di top. Iya. Gitu loh. Lu ketika lawan lu mencoba mengcounter pergerakan lu tahu nih, oh mereka bakal gini, oke aku bakal improve melakukan hal yang berbeda lagi. Tapi Rashford tidak punya itu dan tidak bisa melakukan itu. Ngerti dia itu pemain yang bodoh, menurut gue sangat bodoh sih. Atau bodoh atau dia emang malas aja ya. Kemarin ya ada yang dari gue ingat satu momen tuh. MU coba build up dari belakang ke tengah, bola sampai ke Rashford. Mas Rawi overlap, tapi gagal ya. Jadi kayak nggak passing. Dia mundur lagi. Entah dia passing siapa, Cok? Kerebut lagi, gak paham. Kita sebagai ngotot passing ke depan, bola belakang ya, tetap mau motong gitu loh. Gemes, Cok, lihatnya gemes sampai gegetan gitu. Itu yang si Højlund dribble setengah mati, fight dia si Rashford diem doang anjir. Iya, gak bantu, gak apa. Masuk kayak gitu loh. Itu si Rashford si Højlund tuh udah pengen passing gitu. Cuma dia udah kesulitan kan. Dia malah suruh dia passing ke sini diem. Enggak, dia punya maksudnya enggak sehati lah. Iya, si Højlund tuh merasa menurut gue ya, Rashford harus nusuk. Iya. Si Rashford tuh merasa kayaknya Højlund mau kombinasi nih. Iya. Jadi dia kombinasi itu sampai situ di pas itu. Iya. Jadi udah. Lu lihat lo waktu si Rashford cokit bola ke Højlund tuh. Iya, Cok. Højlund udah males mata lu kejar kayak gitu. Cok, itu bolanya lebih deket ke out, Cok, daripada. Iya kan?
Lu visi lu di mana, Pak? Begitu dapet pun lu ngapain? Iya, udah paling baik lagi ke Rashford. Udah deket banget di out, lu mau ngapain, Jo? Mau nendang juga nggak enak. Itu bolanya kalau kesentuh salah aja out sudah. Goblok, masa anjing. Lu bayangin ya. Visi lu di mana? Kemarin lawan kita tuh Aston Villa. Iya. Gua sempat nonton matchnya Southampton Arsenal juga sekilas. Awal-awal gua nonton City Fulham tuh. Iya. Fulham itu dibuat kucing-kucingan sama City. Tapi Fulham nggak bagus. Nggak jelek loh ya. Mainnya juga rapat gitu. Iya. Dapat bolanya tuh setengah mati, Pak. Dapat ngincer bola, ambil dari Bernardo itu. Iya. Sulitnya minta ampun. Begitu dapat, ngotot mereka main sporadis langsung. Iya. Lu bayangin kalau kita kayak gitu, udah dapatnya sulit ya, ngotot, bolanya ke Rashford, iya, hilang, selesai. Lu apa nggak males semua, teman-teman yang main? Ya. Ya makanya ini yang di musim lalu dibilangin sama si Fletcher and Steve McLaren juga kan, lu tuh seharusnya mainnya pragmatis aja, defend dulu aja kalau mau main counter ya. Ya rapetin dulu yang bener. Lu rebut pemain, nah lu baru sporadis lah tuh nyerang. Ya mungkin gua rasa yang harus dilakukan Ten Hag di musim ini juga begitu. Jadi kita main alatin build up nggak berhasil. Iya, sama passing mulu. Iya. Enggak. Ya makanya lu seharusnya udah lu defend dulu aja, lu fokusin defend. Begitu kerebut, udah tinggal ngandelin speed dah. Ada Bruno juga pasti kan. Seharusnya passing long bola enak lah. Gitu aja simple kan. Enggak, mereka gini loh, Ten Hag ini berusaha bermain build up. Masalahnya dia nggak ngerti taktik build up-nya gimana. Lu kalau lihat tim-tim lain ya, Chelsea lah. Kita ngomong Chelsea yang paling deket lah. Kita bandingin sama Maresca yang baru 3 bulan, Pak, di Chelsea. Dia tuh punya skema ya. Kalau lu mau dominasi pertandingan, tengah lu pertama harus kuat. Kita ngerti semua, oke? Gimana caranya lu nembus ke depan kalau tengah lu nggak bisa build up, ya kan? Antara belakang sama tengah ini harus koneksinya harus bagus. Ketika tengah lawan itu ngepres lu 4-5 pemain, lu harus lebihin 1 pemain lu. Bukan maksa dengan tetap 2 DM lu ini. Gimana caranya bongkar 4 orang yang ngepres lu. Ten Hag ini enggak, Pak. Kita disuruh build up 2 pemain, Maino Eriksen. Tengah kita utama itu suruh bongkar 4 pemain yang ngepres. Gimana, Jo? Kalau tim lain kita main build up nih, ya kan? Tengahnya nih katakanlah yang ngepres 4 orang. Kita harus 5 pemain. Ya kan? 3 back, 2-nya DM kita. Nah, ini kita lebih 1 nih. Maresca selalu bilang gitu. Kita punya 1 pemain lebih. Dengan begini kita punya 1 pemain lebih. Nah, kita bisa tembus nih. Dengan cara seperti ini. Aku nggak melihat itu di MU. Itu loh. Koman itu berusaha untuk bikin kecil-kecil tapi dengan melebihi 1 pemain. Betul. Semua pelatih pinter seperti itu, Ken. Iya. Gagal juga Komen. Company. Oh, Company. Bayern Munchen bagus loh mainnya. Company itu aku udah bilang bagus mainnya. Makanya lu kan dia salah tim aja. Dengan lu defend dulu kan otomatis pemain lu jadi rapet semua kan. Jadi lu mau counter bisa, mau build up passing-passing pendek-pendek bisa. Kita ngomong pragmatis nih. Iya, pragmatis main kan? Pragmatis kan? ya. Ya sambil tunggu ada yang lari atau apa, tinggal long ball. Long ballnya bagus-bagus kan MU kan. Si Bruno bagus. Sayapnya juga cepet-cepet kan larinya kan. Itu aja udah mainnya. Iya. Kita main alat tim kecil lah. Iya. Bingung. Orang build up juga gagal mulu, Cok. Gua rasa sih Ten Hag kan musim lalu dia juga pernah bilang kan, karena dia nggak mau, kenapa dia nggak mau main pragmatis? Karena dia mau belajar build up pemainnya. Tanggung nih kalau udah masuk semua biar langsung jadi. Nah, gua rasa musim ini kenapa dia ngotot build up? Karena pemainnya udah pulih semua nih. Nah, udah lengkap nih. Makanya dia mau paksa build up terus nih. Cuman dia lupa adalah ini pemain baru semua, Pak. Pertama itu. Iya. Kedua, taktik build up lu nggak jalan. Lu maksain 2 pemain tengah lu ini lu untuk bongkar 4 orang yang ngepres lu, ya nggak masuk. Ya nggak bisa lah. Gitu loh. Ya bisa kalau lu punya Messi sama Iniesta itu. Pertama itu ya, kalau lu bisa dribble ya 1 orang bisa ngelewatin 1-2 orang, terbuka itu udah. Terbuka. Masalahnya lu nggak punya itu di lini tengah lu, ya kan? Lu kalau punya Iniesta bisa itu kayak gitu, ya kan? Tapi apakah Iniesta bakal melakukan itu terus? Berani dribble sendirian gitu? Kalau kerebut ya mati. Gitu loh. Masalahnya tengah lu ini kalau passing, akurasinya dibilang bagus banget juga enggak. Selalu kepotong, Cok. Itu loh. Itu kalau mau bagus harus ganti cara main. Dia dari dulu gak ganti loh. 4 tahun lo main kayak gitu. Iya. Rashford lo gak ganti-ganti cara main. Kayak Ronaldo di 2013. Iya. Habis itu dia ngomong striker ya. Habis itu dia tahu dia habis cedera kan. Iya. Dia harus ganti cara main kalau mau efektif. Kalau aku ya, kalau Rashford ini udah kasih tahu, kalau misalnya aku pelatih MU nggak bisa. Tak taruh nomor 10, Pak. Paling enggak kita semua setuju lah, tendangannya gledek lah Rashford ini. Udah tendang aja dulu dari luar kotak penalti. At least lu menghasilkan 1 shot on goal buat kita. Daripada lu di kiri, lu sulit, Pak. Template. Terlalu template dan lu gampang ditebak, Pak.
Rashford. Anjing. 4-3-3 udah. Aku pengen lihat MU main 4-3-3. Dengan skema pemain seperti ini, aku rasa paling cocok 4-3-3. Ya betul setuju. Kita minggu depan ini ya. Minggu depan libur internasional. International break ini. International break. Sedih banget padahal gue pengen banget podcast, Bro. Tapi libur terpaksa ya, kita harus off ya. Ngapain ya? Kalau international break ada lah. Kita nanti kasih something lah. Kasian ya. Ketahuan kan? Next match Brentford ya. Brentford. Iya. Nobar enggak? Enggak lah. Jamnya bagus loh Brentford itu. Jam berapa? Gua enggak bisa. Ini kayaknya nggak bisa. Oh, nggak bisa. Ayo, mau nobar. Lu nggak bisa kan? Lu nggak bisa. Jangan gitu dong. Tapi ada tadi temen gue yang kemarin tuh dia bilang katanya kalau prediksi dia sih lawan Fenerbahce adalah titik balik. Titik dipecatnya. Waktu terakhir Ten Hag. Karena pertama lawannya Mourinho dan kalau sampai kalah ada Fred juga kan, dia out sih pasti. Menurut dia. Tapi kalau menurutku enggak, 2 hari lagi. 2 hari lagi. Ini waktu internasional break ini lagi rapat gede nih ya. Karena harusnya keputusan diambil deket-deket ini sih. Tapi nggak mungkin sedekat itu juga kan, dia butuh cari pelatih pengganti juga kan. Ini sebelum kita akhiri podcast ini lagi, kalau kita mencoba memprediksi apa yang bakal terjadi di Ten Hag. Van Nistelrooy. Kalau aku kan enggak, kalau aku minggu ini. Oh. Kalau lu apa nunggu international break? Setelah international break. Dikasih kesempatan. Brentford. Masih. Iya, masih. Brentford masih. Nggak mungkin segegabah itulah si Ineos. Oke. Karena kalau aku jadi Ineos ya, dengan pergantian Lindelof kemarin aku udah tahu bahwa pelatih ini memang pengen dipecat ya. Kalau aku ini. Kayak kan rapat besok ditanya lu tuh kenapa sih gitu loh. Ada apa sih? Curhat lah gitu loh. Curhatnya sambil ngapain tau? Hah? Sambil ngapain? Enggak tahu. Berendam atau apa gitu kan lebih relax. Satu heart lah. Lu maunya gimana gitu loh. Siapa tahu Ineos juga bisa bilangin kan lu jangan batu gitu loh. Udah gitu aja. Mau pemain baru lagi. Wow. Ngomongnya kayak LC dia. Oke, kita lihat minggu depan ya nanti ya. Apa yang bakal terjadi di seputar Old Trafford? Apakah Ten Hag in? Apakah Ten Hag out? Let's see. Mari kita kawal beritanya bareng-bareng. Thank you semua sudah nonton. Jangan lupa support terus. Simple sekali. Tinggal like, comment, subscribe, share. Ya. Thank you. We bonded with Manchester always red. Bye bye. Ciao.